Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan puji dan syukur, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan puasa dan ibadah lain yang kita laksanakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam sama-sama kita kirimkan dan kita sampaikan buat junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang diturunkan ke muka bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia dari kesalahan-kesalahan serta tipu daya iblis yang akan menyebabkan manusia sengsara dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Imam Ghazali sedang duduk-duduk dengan muridnya. Lalu beliau memberikan satu nasihat kepada murid itu. Ya waladi, wahai anakku, an-nasihatu sahlah, bahwa memberikan nasihat itu sangatlah mudah. Walakin qabuluha fa'bun, tetapi untuk menerima nasihat itu luar biasa sulitnya. Kenapa? Karena bagi orang yang tidak terbiasa dengan nasihat, maka dia akan merasakan pahitnya nasihat itu. Karena adanya rasa pahit, maka dia menghindar dan menjauh. Agama kita adalah nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dalam kode itu, maka dalam kehidupan kita, peran kita memilih salah satu dari dua atau melaksanakan kedua-duanya. Memberi nasihat atau dinasehati. Atau saatnya kadangkala kita dinasehati dan di lain waktu kita memberikan nasihat. Kenapa hal itu terjadi? Manusia kalau tidak mendapatkan nasihat, maka dia merasa sombong, merasa angkuh, dan merasa hebat sendiri, lalu menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Bahkan orang alim pun mendapat ancaman dari Allah kalau tidak mau mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Asyadun nasi azaban yaumal qiyamah alimun
la yantafi'u bi'ilmi. Orang yang sangat sakit dan pedih siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim yang tidak bermanfaat ilmu yang dimilikinya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Tabrani. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kehidupan ini berputar antara dua, memberikan nasihat atau dinasehati. Siapapun berhak untuk menasehati dan siapapun berhak untuk dinasehati. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, maka perlulah ada orang yang menasehati dan ada orang yang siap untuk dinasehati. Adapun pesan dari Imam Ghazali yang kedua kepada muridnya, ya waladi, la takun minal a'mali muflisan wala minal ijtihadi fi ta'ati khalian. Wahai anakku, janganlah kamu menjadi orang paling bangkrut dalam beramal, dan jangan pula menjadi orang yang tidak pernah berusaha dalam ketaatan. Yakinlah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya orang kalau punya ilmu saja tidak akan bermanfaat untuk orang pemiliknya kecuali kalau dia mau beramal. Dicontohkan oleh Imam Ghazali kepada muridnya, ada seseorang India membawa 10 pedang panjang dan tajam. Lalu dia keluar dari rumahnya menuju hutan. Sesampai di hutan, dia mendengarkan suara singa. Tatkala mendengarkan suara singa, dia lari puntang-panting, lari 1000 langkah, bahkan memanjat untuk menghindari singa yang tadi. Di sini kita lihat, orang ini tidak sadar bahwa dia memiliki pedang yang bisa digunakan untuk melawan singa tadi. Tetapi ketika dia mendengarkan suara singa, yang terbetik atau tergores di dalam pikirannya bagaimana menyelamatkan diri dengan lari atau memanjat sehingga singa tidak mungkin untuk menerkamnya. Tapi dia lupa, dia memiliki 10 pedang, tapi tidak satu pun pedang itu yang bermanfaat untuknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesan yang ketiga akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Adapun yang ketiga, pesan daripada Imam Ghazali, ya waladi, wahai anakku, lau qara'tal ilma mi'ata sanah wa jama'ta alfa kitab la takunu ahlan li rahmatillah illa bil amal. Wahai anakku, jikalau engkau membaca ilmu selama 100 tahun dan engkau telah mengumpulkan ribuan kitab untuk engkau baca, la takunu ahlan li rahmatillah, kamu tidak termasuk daripada ahli rahmat Allah, bagian dari rahmat Allah, kecuali ketika kamu mau beramal sesuai dengan firman Allah, wa allaisa lil insan illa ma sa'a, bahwa manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali
apa yang telah diupayakannya. Dalam surah Al-Kahfi Allah juga berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah." Maka barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-Nya di hari akhir kelak, falyamal, maka hendaklah dia beramal amalan yang saleh. Ini pesan sangat berharga sekali bagi kita, bahwa ilmu penting, mengamalkan ilmu yang telah diraih itu lebih penting lagi. Lalu pesan yang kelima, ya waladi, ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Wahai anakku, apa yang tidak kamu kerjakan, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala dari sana. Sehingga Imam Ali karamallahu wajhah berkata, man dhanna annahu biduni juhdi yasilu fahuwa mutamannin. Barang siapa yang mengira bahwa dia akan sampai kepada satu tujuan tanpa perjuangan, tanpa kesungguh-sungguhan, tanpa mengamalkannya, itu hanyalah khayalan belaka. Dan orang berkhayal itu adalah bagian daripada kebodohan. Di lain sisi, Hasan Basri, salah seorang sufi, menyatakan, talabul jannah bila amalin zanbun minaz zunub. Orang yang meminta untuk masuk surga tanpa mau beramal, maka itu bagian dosa dari dosa-dosa yang ada. Waqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allahi amani. Rasulullah berfirman, menyatakan, orang yang cerdas adalah orang yang merendahkan dirinya, orang yang tidak menyombongkan dirinya, tidak menampak-nampakkan dirinya atau ingin dipuja-dipuji, tetapi orang yang menganggap dirinya selalu rendah, hina di mata Allah Subhanahu wa taala, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu berpikir panjang, beramal untuk persiapan setelah kematian, wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas adalah dia memikirkan masa depan yang jauh dengan amalan-amalan yang dibutuhkan yang akan menyelamatkannya dari ancaman api neraka. Sementara sebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti kemauan hawa nafsunya. Makan banyak, kadang-kadang malam begadang, kadang-kadang berpesta pora, kadang-kadang mubazir, kadang-kadang bermain-main musik, kadang-kadang hal-hal yang lain. Yang penting nafsunya senang. Dia suka dipuji, dia suka memperlihatkan kekayaannya, dia suka mengumbar kehebatannya, kepintarannya, dan yang lain-lainnya. Kemudian orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang berkhayal satu saat Allah akan memasukkan dia ke surga tanpa amal ibadah. Mustahil. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesan berikutnya akan kita sampaikan setelah hal-hal berikut.
Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan berikut yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya waladi, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai anakku, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat sesungguhnya kamu nanti akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapapun yang kamu sukai, tapi ingat kamu berpisah dengannya kelak. Wa'mal ma syi'ta. Kerjakanlah apa yang kamu suka, tapi ingat fa innaka majziyun bi. Sesungguhnya kamu akan diberikan imbalan dan ganjaran disebabkan oleh itu. Dari pesan ini, ish ma syi'ta, silahkan hidup sesuka hati kita. Namun ada suatu ingatan, suatu ancaman. Ingat, kehidupan hanya sementara, kehidupan tidak lama. Kalau nanti setelah meninggal, kamu akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kamu kerjakan. Cintailah siapa yang kamu sukai. Mungkin kita suka bintang film, suka teman, suka tetangga, dan lain-lain. Namun yang sangat utama dicintai adalah Allah, Rasulullah, para ulama, pada orang tua kita, sahabat-sahabat seiman. Tapi ingat bahwa semua orang yang kita cintai, kita akan berpisah dengan mereka atau mereka berpisah dengan kita. Pesannya yang ketiga adalah silahkan melakukan apa saja di muka bumi ini, tapi ingat semua yang kita kerjakan ada balasannya. Bahkan ungkapan saja, kata-kata yang keluar dari mulut, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari lidah manusia, dari mulut manusia, kecuali ada malaikat yang sudah siap-siap menulis apakah perkataan ini bisa berpahala atau perkataannya itu mengandung dosa. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir daripada Imam Ghazali kepada muridnya, wahai anakku, sesungguhnya memiliki ilmu saja tanpa diamalkan, la yum'idukal yaum minal ma'asi, tidak akan menjauhkan kamu dari kemaksiatan. Wala yunjika godan minan nar, dan tidak akan menyelamatkan kamu besok di hari akhirat dari ancaman api neraka. Fa in lam tajtahid al-yaum fil amal, jikalau kamu tidak berupaya sungguh-sungguh beramal dari sekarang, maka besok di hari kiamat kamu akan mengatakan, farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, maka kami akan beramal saleh. Lalu apa jawaban Allah kepada kita? Ya hadza anta min hunalika ji'ta. Bagaimana kamu ini? Padahal kamu dulu kan dari sana. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita rangkum, kita simpulkan pesan daripada Imam Ghazali kepada muridnya. Yang pertama, nasihat itu mudah, menerimanya sulit. Yang kedua, memiliki ilmu itu penting, tapi lebih penting lagi ketika kita amalkan ilmu itu. Yang ketiga, membaca kitab boleh sebanyak apapun, memiliki kitab boleh sebanyak apapun, tapi kalau kita tidak mengamalkannya, kita tidak termasuk daripada ahli rahmat Allah. Pesannya berikutnya adalah, kalau kita tidak beramal, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Lalu pesan yang terakhir, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Cintailah siapapun yang kamu sukai, tapi ingat kamu akan berpisah dengan dia. Kerjakanlah apa yang kamu sukai, tapi ingat semua apa yang kita kerjakan ada pahala atau dosanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya
Itu yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dalam upaya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan saleh. Mohon maaf di mana ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.